Assalamualaikum, Kak Diki. Suara Rila kedengaran ya, Kak? Ya sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini teman-teman kita bertemu secara virtual, mungkin untuk pertama kalinya ya, dalam acara webinar dalam rangka untuk meningkatkan kira-kira bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, sebelum kita masuk teman-teman, Rila terlebih dahulu menyapa seluruh teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang telah menyempatkan waktunya ya dengan di sela-sela kesibukannya untuk itu, eh, dengan beberapa teman yang udah hadir ini, mungkin boleh list terlebih dahulu absensinya di kolom komentar dengan cara buat nama, kemudian asal serta kesibukan teman-teman. Jadi boleh ya langsung teman-teman buat di kolom komentar kita. Biarlah juga tahu teman-teman berasal dari mana saja dan kira-kira apa saja nih kesibukannya sekarang. Baik, teman-teman semuanya, sebelum Rila mulai acara webinar kita pada malam hari ini, Rila mau ngasih pantun nih buat teman-teman ya, biar malam hari ini terasa lebih semangat dan lebih bermakna juga. Ya. Oke, pantun yang pertama, teman-teman ya. Jalan-jalan ke Kota Padang, tidak lupa beli rambutan. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian. Lanjut untuk pantun yang kedua. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Pantun yang kedua ya berkaitan juga dengan webinar kita pada malam hari ini. Pak Prabowo presidennya Indonesia, Bapak Gibran adalah wakilnya. Supaya hidup kita lebih sejahtera, mari kita tingkatkan kualitas pendidikannya. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rila Yulistika selaku eh, finalis Duta Edukasi generasi yang kedua. Dan pada malam hari ini, Alhamdulillah Rila ditugaskan sebagai moderator pada acara webinar Edu Collab yang pertama dengan tema peran generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman, pada malam hari ini merupakan salah satu malam yang spesial banget ya, karena webinar kali ini adalah webinar yang berbeda dengan webinar-webinar lainnya. Webinar kali ini merupakan webinar yang diadakan dengan cara berkolaborasi antara Duta Edukasi Indonesia dengan Self Development Indonesia ya. Jadi pada malam hari ini kebetulan teman-teman untuk pematerinya adalah Kak Diki Nurrahman ya sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Kak Diki, selamat malam. Gimana kabarnya? Halo, selamat malam. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Alhamdulillah kedengaran jelas Kak. Gimana kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya. Untuk malam hari ini ya, selaku moderator, Lila insya Allah akan memandu sesi webinar kita pada malam hari ini ya. Sebelum itu, izinkan terlebih dahulu Rila menyampaikan beberapa aturan yang harus teman-teman ikuti selama proses webinar ya. Yang pertama, jika memungkinkan, diharapkan teman-teman untuk open kamera ya, biar terasa maknanya dan lebih terasa juga nanti semangatnya sampai ke teman-teman ya. Kemudian yang kedua, silahkan teman-teman persiapkan buku tulisnya, buku, kemudian alat tulisnya, supaya nanti ketika Kak Diki memberikan materinya, teman-teman bisa catat poin-poin pentingnya biar tidak lupa. Dan tentunya carilah tempat yang ternyaman ya teman-teman, biar nggak
ada distraksi yang mengganggu konsentrasi teman-teman. Kemudian, yang ketiga, nanti teman-teman akan diberikan kesempatan bertanya pada sesi tanya jawab. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya belum sesi tanya jawab, nanti teman-teman catat dulu aja di buku catatannya. Kira-kira apa sih yang akan ditanyakan kepada Kak Diki? Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum Rila masuk ke sesi pemateri atau penyampaian materi oleh Kak Diki Nur Rahman, izinkan Rila untuk menyampaikan CV dari Kak Diki. Kak Diki Nur Rahman merupakan life coach, trainer, hipnoterapis, dan teacher, teman-teman. Ya, Kak Diki juga sering diundang dalam sebagai pembicara dalam bidang public speaking, motivasi, dan self development. Selain itu, Kak Diki juga berprofesi sebagai hipnoterapis dan tutor les privat. Jadi banyak banget teman-teman ya yang kegiatan dari Kak Diki Nur Rahman ya. Teman-teman bisa lihat langsung ya CV dari Kak Diki Nur Rahman yang ditampilkan pada share screen kita pada malam hari ini. Kemudian Kak Diki juga merupakan alumni dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi buat teman-teman yang kuliah di sana nih gitu kan berarti satu alma mater nih dengan Kak Diki ya. Oke, kemudian selanjutnya oh iya Kak, nggak apa-apa. Kalau misalnya lagi di luar terkendala jaring nggak apa-apa Kak. Kalau yang bisa saja ya Kak, dibuka kameranya. Oke, selanjutnya Kak Diki juga memiliki pengalaman organisasi yang sangat banyak teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Dan salah satunya ya Kak Diki merupakan founder dari Self Development Indonesia. Nah, ini adalah sebuah wadah teman-teman ya, yang mana di Self Development Indonesia itu banyak banget kegiatannya yang berkaitan dengan untuk meningkatkan skill atau mengupgrade diri kita gitu. Dan Kak Diki juga telah menyelesaikan pendidikan non formal yang bersertifikasi teman-teman dan itu bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan ya, sampai 30 lebih, Masya Allah ya. Jadi teman-teman, dengan berbekal pengalaman organisasi serta aktivitas ya, pengalaman kerja juga dari Kak Diki, maka malam hari ini Kak Diki bakal share ke kita bagaimana sih sebenarnya peran pemuda itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, teman-teman, tidak berlama-lama ya. Kita berikan kesempatan kepada Kak Diki Nur Rahman untuk memaparkan materinya. Kepada Kak Diki, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Rila selaku moderator dan terima kasih juga kolaborasinya sudah mengundang saya sebagai pemateri pada kegiatan webinar malam hari ini. Dan selamat datang juga buat para peserta yang sudah hadir dari berbagai daerah. Mungkin bisa absen di kolom chat ya. Kira-kira namanya, kemudian asalnya, dan kesibukannya apa sekarang. Oke, di sini ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari NTT. Oke, terima kasih sudah absen di kolom chat. Yang baru hadir, mungkin bisa absen di kolom chat ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini, saya ingin sedikit sharing ya, terkait dengan peran generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi perannya cukup banyak ya. Nanti akan kita bahas salah satu perannya tentu saja sebagai agen of change, agen perubahan. Namun sebelum kita merubah masyarakat atau orang lain, kita harus merubah diri kita terlebih dahulu menjadi lebih baik. Oke, untuk layarnya apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya, sudah Kak. Oke, ada yang dari 50 kota, Wonosobo, dari Riau juga. Terima kasih sudah absen. Oke, malam hari ini kita akan sharing terkait dengan peran generasi muda dalam meningkatkan
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tadi sudah dikenalkan oleh Kak Rila. Saya kenalkan lagi dengan sebuah pantun juga. Mendung belum tentu hujan, dekat belum tentu jadian. Perkenalkan, saya Diki Nur Rahman, ingin sedikit sharing pengalaman. Masya Allah, keren. Perkenalkan, saya Diki Nur Rahman, kalau dalam pengembangan diri atau pelatihan, biasanya dipanggil Coach Diki. Untuk domisili ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau di Surabaya sekitar 1 jam. Saya seorang self-development trainer, public speaking coach, terapis, tutor juga. Dan sekarang kesibukannya tentu saja ada mengajar, kemudian ngisi pelatihan, baik itu offline ataupun online. Nah, nanti lebih detailnya bisa cek di Instagram ya. Nah, ini untuk Instagramnya Diki Pembelajar Sejati. Kalau Instagram SDI atau Self Development Indonesia sesuai dengan namanya. Ini untuk lisensi dan sertifikasi yang sudah dijelaskan tadi, alhamdulillahnya sangat bermanfaat untuk diri saya dan salah satu peran anak muda itu fokus belajar, fokus mengembangkan diri, fokus menjadi versi terbaik. Jangan batasi diri teman-teman mempelajari jurusannya masing-masing, tapi lebarkan keilmuan karena keilmuan ini seluas samudra ya. Kalau kita belajar di jurusan kita saja itu berenang di kolam. Tapi pada akhirnya setelah kita lulus kita akan terjun ke masyarakat, ke samudra. Jadi memang perlu mempelajari banyak hal sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat, sesuai dengan passionnya. S1 saya, S2 saya komunikasi, tapi ambil juga NLP, hipnoterapi, leadership, teaching, speaker, counseling, dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya itu sangat bermanfaat buat diri saya, baik itu dalam keseharian saya, proses mengajar, ataupun pekerjaan. Saya awali dengan sebuah kutipan, kita semua di sini adalah agen perubahan. Pendidikan bukan hanya tentang belajar di kelas, tapi bagaimana kita berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, kita awali dengan sebuah data juga. Di sini ada salah satu data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat di tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia atau IPM-nya 75,08 atau dalam kategori tinggi. Angka ini cenderung naik 0,85% dari tahun 2023 yang sebelumnya adalah 74,39%. Namun IPM ini masih lebih rendah daripada Malaysia, Singapura. Jadi Singapura dan Malaysia memiliki IPM yang lebih tinggi. Padahal negaranya lebih kecil daripada Indonesia. Penduduknya juga lebih banyak Indonesia. Nah, di sini juga ada gambar IPM lainnya, misalnya seperti indikasi pertumbuhan IPM dari tahun 2020 sampai 2024. Sudah ada tren yang bagus, jadi ini masih ada harapan untuk mewujudkan Indonesia emas yang targetnya 20 tahun lagi ya, dan 2045. Jadi sekitar 20 tahun lagi. Jadi anak muda sekarang usia 20-an atau belasan itu adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Entah itu nanti menjadi seorang pejabat, seorang profesional, ataupun mengabdi di masyarakat masing-masing. Pertanyaan sederhana muncul, apa peran kita sebagai generasi muda dalam memperbaiki kualitas pendidikan? Akan kita bahas beberapa poin lagi, namun yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu kapasitas kita harus tahu kompetensi kita,
kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Salah satunya lewat memperbaiki kualitas pendidikan. Namun sebelum ke perannya, kita akan belajar dulu kira-kira tantangan apa saja dalam pendidikan Indonesia. Ibarat sebuah perang, kita harus menyiapkan strateginya dulu, senjatanya dulu. Kemudian baru bisa menghadapi perang yang sesungguhnya, yaitu menghadapi pendidikan di Indonesia yang konon katanya itu tertinggal dari negara-negara barat. Karena memang untuk data yang ada, tingkat literasi Indonesia itu relatif rendah. Padahal gudangnya ilmu itu kan membaca. Oleh karena itu, salah satu peran dari pemuda adalah membudayakan membaca. Tidak hanya membaca buku, tapi juga membaca realita yang ada di dunia nyata. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas terkait dengan tantangan yang kita hadapi, khususnya di dunia pendidikan. Yang pertama adalah kesenjangan akses pendidikan. Masih ada daerah yang sulit mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah luar pulau, daerah yang belum banyak akses listrik ataupun SDM yang mencukupi. Sedangkan di Jawa itu terlalu banyak. Bahkan dalam suatu area itu ada beberapa SMA ataupun sekolah di radius 1 kilometer. Sedangkan di daerah-daerah tertinggal, jangankan ada sekolah, ada pun sekolah mungkin kualitasnya memprihatinkan karena memang bangunannya termakan usia. Kemudian selain akses pendidikan, baik itu dalam bentuk fisik ataupun keilmuan, ada juga kualitas tenaga pengajar. Tidak semua guru memiliki akses terhadap pelatihan yang memadai. Nah, di Self Development Indonesia itu ada beberapa pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga belajar teknik menyampaikan informasi supaya lebih efektif dan efisien dan memudahkan peserta didik memahami materi. Kemudian kurangnya minat literasi. Nah, ini berdasarkan survei ya, bukan berdasarkan kata saya, tapi survei dari PISA di tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat bawah dalam literasi membaca. Membaca ini tidak hanya sekedar membaca buku, tapi juga membaca realita yang ada sekarang meningkat ke literasi digital. Ketika kita membaca sosial media ataupun berita, opini, atau apapun itu, hal di komunikasi kita harus berpikir kritis, tidak mudah percaya, tidak mudah terbawa arus, tidak mudah share-share. Kita cari dulu kebenarannya, konfirmasi, validasi. Apakah informasi yang disampaikan itu benar atau tidak? Kalau misalnya tidak benar itu kan masuk ke hoax dan masuk ke kejahatan digital. Kalau misalnya informasinya itu tidak benar atau menyesatkan. Oleh karena itu, selain kita membaca buku atau membaca situasi yang ada, tapi juga harus membaca digital, literasi digital. Jadi tidak mudah terpengaruh, tapi lebih ke bersifat kritis. Ini sumbernya dari mana? Informasinya dari siapa? Buktinya apa? Biar apa? Apa yang kita sampaikan itu memang sesuai dengan kenyataannya. Berikutnya, mengapa kita sih harus peduli? Seiring berjalannya waktu, antisosial semakin banyak. Itu karena
perkembangan teknologi yang cukup besar, orang lebih banyak interaksi di dunia maya daripada dunia nyata. Bahkan saya pernah melihat mahasiswa itu berjalan sambil lihat HP, tidak menghiraukan kanan kirinya, karena memang sudah fokus ke dunia maya, tidak bisa lepas dari gadgetnya. Pendidikan yang buruk sama dengan SDM yang kurang kompetitif di era global. Persaingan itu perlu, kompetisi itu perlu agar kita bertumbuh, berkembang jadi lebih baik. Kalau tanpa ada persaingan, orang akan stuck di situ-situ aja. Sebagai contoh, yang lagi tren AI, ChatGPT, OpenAI, dan sebagainya. Itu kalau nggak ada DeepSeek, AI dari Cina, mungkin sekarang nggak berkembang lagi. Malah sekarang AI Cina muncul lagi. Kimi kalau nggak salah namanya. Jadi memang persaingan, kompetisi di era global ini perlu supaya kita jadi lebih baik. Tentu saja kita harus ambil sisi positifnya, ambil kompetisi yang lebih sehat, lebih positif, lebih adil, tidak melanggar peraturan, dan tentu saja bermanfaat. Yang kedua adalah pendidikan berkualitas bisa menjadi jalan menuju kesejahteraan sosial. Pendidikan tidak menjamin Anda jadi kaya, tapi dengan pendidikan memperbesar peluang Anda lebih sejahtera. Jadi orang yang punya latar belakang pendidikan S1, S2, dan seterusnya, itu lebih berpeluang sukses daripada yang hanya sekolah dari SD ataupun sampai SMA. Karena memang tidak hanya sekedar cari ilmu di bangku perkuliahan, tapi juga mencari relasi, mencari partner untuk kolaborasi, untuk membuat bisnis, mengembangkan usaha, ide, pemikiran, kontribusi, dan sebagainya. Yang terakhir, generasi muda adalah pengguna utama teknologi yang bisa membawa perubahan besar. Kalau bukan anak muda saat ini, siapa lagi? Apa kita membiarkan buzzer-buzzer dan sejenisnya itu merusak algoritma media sosial kita? Jadi memang kita harus berperan aktif, berkontribusi, tidak hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Apa peran generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Ada beberapa peran yang akan saya sharingkan. Nah, itu nanti bisa dicatat poin-poinnya. Yang pertama tentu saja memanfaatkan teknologi untuk edukasi. Salah satunya adalah kegiatan webinar pada malam hari ini. Ini memanfaatkan teknologi, pertemuan meeting, Zoom, Google Meet, dan sejenisnya untuk memberikan edukasi. Kalau misalnya teman-teman rekan-rekan punya media sosial, followernya banyak, itu bisa digunakan untuk edukasi atau berbagi ilmu. Bukannya berbagi ilmu itu banyak manfaatnya. Sebaik-baiknya orang adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Yang kedua, tentu saja kita bisa membuat konten edukatif selain berbagi ilmu di YouTube, Instagram, TikTok, ataupun hanya sekedar story WhatsApp atau Facebook. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk edukasi dengan mengikuti atau mempromosikan kegiatan atau pelatihan yang contohnya ada di Self Development Indonesia. Yang kedua, menjadi agen perubahan dalam literasi. Lebih banyak membaca buku dan berbagi wawasan. Ada orang yang terlalu banyak membaca buku tapi lupa berbagi wawasan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan perspektif dan sudut pandang lainnya. Bukannya mendapatkan perspektif dan sudut pandang lainnya itu bikin orang tambah kaya, kaya ilmu, kaya perspektif.
Kemudian kita bisa menginisiasi gerakan membaca atau perpustakaan kecil, perpustakaan keliling, membaca bareng tapi online, bedah buku, dan sebagainya. Kemudian kita bisa mendorong kebiasaan menulis. Selain membaca, outputnya tentu saja menulis, baik itu di blog ataupun media sosial. Yang berikutnya adalah berkontribusi dalam komunitas pendidikan, menjadi mentor, tutor bagi teman atau anak-anak yang kurang mampu, sosial, bergabung dengan organisasi pendidikan seperti Indonesia Mengajar ataupun sejenisnya, membantu sekolah atau daerah tertinggal dengan berbagi ilmu. Itu adalah beberapa contoh berkontribusi dalam komunitas pendidikan. Yang keempat, mendorong inovasi dalam pembelajaran. Kita bisa mengembangkan metode belajar yang kreatif dan menyenangkan. Kalau di self development Indonesia ada hypnoteaching, ada S-breaking, ada NLP for teaching dan sebagainya. Jadi memang ada banyak cara, metode, teknik yang bisa membuat proses pembelajaran kita jauh lebih menyenangkan. Mempromosikan gaya belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini salah satu inovasi pembelajaran yang perlu kita sadari juga, bahwasanya belajar itu tidak hanya memperhatikan metode, tapi juga gaya belajar dari masing-masing peserta. Dan terakhir adalah mengajak teman-teman berdiskusi dan berpikir kritis. Diskusi ini tidak hanya sekedar nongkrong ya, tapi juga menyampaikan ide pemikiran terkait dengan hal yang kita alami saat ini atau yang lagi tren saat ini. Ini bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Oke, yang terakhir, menyuarakan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini sekarang lagi tren ya. Beberapa hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu lagi ada tren, bukan tren sih, lebih ke gerakan ya, baik itu di media sosial ataupun secara nyata oleh generasi muda, karena saya memang sudah tidak mahasiswa lagi, belum bisa turun ke jalan ya, dan sudah punya kesibukan masing-masing, jadi saya menyuarakannya lewat kegiatan, salah satunya webinar malam hari ini. Jadi tidak hanya turun di jalanan, tapi juga berbagi pengetahuan, berbagi inspirasi, berbagi motivasi, menyuarakan pentingnya pendidikan bagi semua kalangan, tidak hanya pria atau wanita saja, tapi semua kalangan, baik itu yang masih sekolah, ataupun sudah bekerja, ataupun sudah lanjut usia. Karena memang pendidikan ini mempengaruhi kualitas hidup diri kita, pekerjaan kita, finansial kita, kesehatan mental, dan sebagainya itu tergantung dari pendidikan yang berkualitas. Kemudian tentu saja menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin yang peduli pendidikan. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan, menyuarakan pendidikan yang kualitas. Karena memang peran dari pemimpin itu sangat mempengaruhi ya, karena punya kebijakan, punya regulasi, peraturan, dan sebagainya yang tentu saja bisa membantu kualitas pendidikan di Indonesia. Yang berikutnya, mendukung kebijakan yang memperjuangkan akses pendidikan. Jadi memang kalau kebijakannya bagus, ya kita dukung. Kalau misalnya kurang relevan atau tidak pro dengan rakyat, maka kita perlu menyuarakannya.
entah itu lewat media sosial ataupun menyuarakan lewat demo ataupun aspirasi. Nah, ini 5 peran yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Terkait dengan pengimplementasiannya, tentu saja berbeda-beda, tergantung dari kapasitas diri, kemampuan, dan kuasa. Oh, kita hanya mahasiswa, kuasa kita hanya belajar, kemudian menyampaikan inspirasi di media sosial, dan sebagainya. Di sini saya akan memberikan contoh pemuda yang sukses meningkatkan pendidikan. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, karena ada loh yang sudah sukses, sudah berkontribusi di pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu Nadiem Makarim, founder Gojek, Menteri Pendidikan di era Pak Jokowi. Meningkatkan akses pendidikan digital melalui Merdeka Belajar. Mungkin di sini ada yang menikmati, ada yang tidak. Namun yang perlu diperhatikan kontribusinya, dampaknya, yaitu Merdeka Belajar bisa dijangkau lebih banyak orang. Karena memanfaatkan teknologi digital. Kemudian yang kedua, yaitu Maudy Ayunda, aktif dalam berbagai forum pendidikan dan motivasi anak muda untuk terus belajar. Nah, sesuai dengan nama Instagram saya, Diki Pembelajar Sejati, jadilah pembelajar yang sejati, yang belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena memang orang yang sukses, orang yang bertumbuh dan berkembang, itu adalah orang yang terus belajar. Orang yang terus belajar adalah pemilik masa depan, sedangkan orang yang berhenti belajar adalah pemilik masa lalu. Jadi kita harus terus belajar untuk ada harapan di masa depan. Kemudian ada Anies Baswedan, Gerakan Indonesia Mengajar, pemuda lulusan perguruan tinggi mengajar di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini adalah salah satu cara agar pendidikan ini bisa merata, bisa menjangkau banyak orang. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi di pulau-pulau terpencil juga meraih pendidikan. Karena setiap anak bangsa di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, akses pendidikan yang baik. Oleh karena itu, kebijakan, keputusan, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemimpin kita itu harus mendukung pendidikan yang berkualitas. Nah, jika mereka bisa, kita juga bisa. Ada tokoh-tokoh lainnya, mungkin yang berperan di konten kreator ataupun dalam dunia pendidikan lainnya. Misalnya Jeremy Pauline yang fokus pada matematika ataupun yang jago bahasa kayak Vicky Nagi dan sejenisnya. Jadi memang kontribusi mereka itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita mulai. Kita mulai dari sekarang. Setelah mengikuti web, cobalah berkontribusi apapun itu, sekecil apapun itu, supaya apa? Kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Nah, tantangan untuk kamu, apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk meningkatkan pendidikan di sekitarmu? Nah, saya pengen tahu, teman-teman, peserta webinar, silakan dituliskan di kolom chat. Kira-kira apa langkah kecil yang perlu teman-teman lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekitarmu? Boleh dituliskan di kolom chat. Open mic juga boleh. Saya pengen perspektif dari orang lain juga, supaya kita bisa berkontribusi ya. Jadi tidak hanya
saya saja yang sharing terkait dengan suatu keilmuan ataupun sharing, tapi juga teman-teman yang hadir pada webinar malam hari ini. Silakan dituliskan di kolom chat. Nah, mungkin sambil nunggu yang nulis di kolom chat, saya lanjutkan. Oke, ini ada Kak Kia. Membuat konten edukasi agar bisa menjadi inspirasi terhadap teman terdekat. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Kalau ada yang lain bisa dituliskan di kolom chat ya. Nah, ini ada salah satu quotes juga dari salah satu tokoh yang cukup populer juga. Nah, ini ada dari Pak Budiman, langkah kecil transfer knowledge dimanapun berada. Oke, terima kasih Pak Budiman. Oke, peserta lainnya boleh absen di kolom chat juga ya. Kira-kira kontribusi apa atau langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ada sebuah quotes dari mantan Presiden Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Mungkin di sini teman-teman pernah mendengar cerita bom Jepang di Hiroshima dan Nagasaki. Raja di sana itu ketika selesai dibom, itu tanya berapa banyak guru yang masih hidup. Karena memang dengan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang baik, itu bisa mengubah dunia. Namun yang perlu diingat, sebelum kita mengubah dunia, kita perlu mengubah masyarakat sekitar kita. Dan sebelum mengubah masyarakat di sekitar kita, kita perlu yang namanya mengubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi versi terbaik dari diri kita. Salah satunya melalui webinar ini ataupun ikut pelatihan dan kontribusi dalam hal apapun. Oke, terima kasih sudah selesai sesi sharingnya dan di sini juga ada yang sudah menjawab di kolom chat. Saya bacakan diskusi dengan keluarga tentang semua hal, membagikan sebuah karya ke masyarakat luas, terutama yang paling dekat dengan kita. Oke, baik, terima kasih. Meningkatkan minat baca anak karena pendidikan berkualitas dimulai dari bacaan yang berkualitas dan juga mendidik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat para peserta yang sudah hadir, yang sudah aktif juga di kolom chat. Semoga sedikit sharing saya malam hari ini bisa mendapatkan manfaat buat diri saya secara pribadi dan buat untuk audiens yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Nah, ini ada informasi kalau misalnya teman-teman peserta, rekan-rekan pengen kolaborasi dengan saya secara pribadi ataupun dengan self development Indonesia itu boleh. Nanti tinggal DM saja Instagram saya di Kipom Belajar Sejati. Izin, Coach, bisa komentar saya? Oh ya, silakan. Karena saya tadi baca di grup WA, dan saya juga baru balik tadi dari siang di Istana Negara. Terus ada acara dengan gubernur, wali kota, bupati di Hotel Red Top di Pecenongan, Jakarta Pusat tadi. Eh, ini karena berhubungan dengan pendidikan, jadi coba saya ikut. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan saya juga ingin sharing. Eh, boleh ya, Coach? Ya, silakan Pak. Setelah ini Pak, 5 menit lagi. Oh, silakan. Oh ya, oke oke. Saya tunggu nanti. Oke, Silakan. baik. Terima kasih. Eh, Terkait dengan sharingnya, nanti akan ada kesempatan lainnya setelah ini, 5 menit lagi. Oke, saya lanjutkan sedikit. Jadi, eh, para peserta audiens, kalau misalnya pengen kolaborasi, salah satunya dengan Kak Rila tadi, mengadakan webinar EduCollab, itu bisa dengan Self Development Indonesia. Atau secara pribadi dengan saya.
Salah satu upaya saya untuk mewujudkan Indonesia Emas yaitu selain mengadakan training juga menulis buku, e-book. Nah, ini adalah e-book garis waktu perjalanan menjadi versi terbaik. Ini rangkuman saya, perjalanan saya terkait dengan proses mengembangkan diri jadi versi terbaik yang saya gunakan dalam kehidupan saya sehari-hari, baik itu dalam pelatihan ataupun training, mengajar dan sebagainya. Dan saya memang ubah digital e-book supaya jangkauannya lebih luas. Dan tidak hanya sekedar e-book saja, tapi juga ada webinarnya. Khusus yang membeli e-book ini sebagai bentuk upaya untuk menjadi versi terbaik diri kita. Salah satu cara untuk mengubah dunia, mengubah masyarakat adalah mengubah diri kita sendiri. Kalau kita sudah kompeten, kita sudah berkualitas, kita sudah punya kapasitas, baru kita bisa berkontribusi. Nah, informasi lebih detailnya nanti bisa berkunjung di Instagram Self Development Indonesia ataupun nanti ini bisa di-scan barcode-nya, link Self Development IND. Oke, kita lanjut ke Q&A ataupun diskusi. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri, burung dara, mari berdiskusi bersama-sama. Silakan saya kembalikan ke Kak Rila untuk memandu diskusi ataupun sharing. Baik, terima kasih Kak Diki atas materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi ataupun sharing, teman-teman semuanya, Rila izin menyampaikan terlebih dahulu beberapa rangkuman materi yang disampaikan oleh Kak Diki tadi. Ada beberapa peran generasi muda, ya ada 5 poin pentingnya, yaitu pertama, memanfaatkan teknologi untuk edukasi teman-teman ya. Jadi edukasi itu bukan cuma tugas guru, tugas mahasiswa, atau tugas orang-orang yang berada di dunia pendidikan, tetapi tugas mengedukasi adalah tugas kita bersama. Dan tugas edukasi bukan cuma tugas orang-orang dewasa gitu, tapi mengedukasi itu bisa oleh siapa saja ya. Yang kedua, menjadi agen perubahan. Menjadi agen perubahan untuk bidang literasi, teman-teman ya. Ini adalah salah satu peran yang harus dimiliki oleh generasi muda. Ini peran anak-anak muda harusnya gitu ya. Yang ketiga, berkontribusi dalam komunitas pendidikan ya. Selanjutnya adanya mendorong inovasi serta menyuarakan pendidikan yang berkualitas. Nah, tadi Kak Diki juga menyampaikan bahwa pendidikan memang tidak menjamin kita itu kaya, tetapi dengan pendidikan memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada kita untuk bisa hidup lebih sejahtera, teman-teman. Jadi ini adalah ungkapan ya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Boleh nih teman-teman yang eh pada malam hari ini ya yang sudah mencatat poin-poin pentingnya, mungkin setelah webinar ini boleh juga ya posting di akun Instagram teman-teman dengan tag Instagram Self Development Indonesia dan Instagram Duta Edukasi Indonesia ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Rila akan izinkan kepada teman-teman untuk yang mau bertanya atau yang mau sharing pengalaman yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Namun, karena berhubung waktu kita ya teman-teman semuanya, Rila akan batasi untuk 3 orang yang mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman yang mau sharing atau Langsung yang, aja saya mungkin gimana nih? oh ya boleh Heeh. Bapak, mungkin manggil Bapak atau Kakak nih, Ya, boleh ya. Bu Iman. Ya, silakan Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi perkenalkan wabarakatuh. yang belum kenal, nama saya Budiman, memang di Riau. Saat ini saya sekarang di Jakarta. Ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan di Jakarta. Karena ini tadi saya lihat, oh ini tentang pendidikan ini. Saya juga bingung juga. Di bulan Februari eh, mengangkat tentang kualitas pendidikan. Kalau bicara masalah pendidikan ini kan biasanya musim-musim bicara pendidikan tuh bulan-bulan Mei ya, awal-awal Mei.
di mana memang Hari Pendidikan Nasional itu kan tanggal 2 Mei. Begini, yang dikatakan coach ini tadi, ini saya maaf, zoomnya pun di pinggir jalan sebenarnya saya. Tapi mudah-mudahan nggak ada suara motor lagi. Gini, eh, ideal sekali tadi yang dikatakan coach itu, bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana menjadi agen perubahan, berkontribusi dalam komunitas pendidikan, mendorong inovasi pembelajaran, menyuarakan pendidikan. Oke, bagus, ideal sekali begitu. Tetapi kita lihat dulu apa sih permasalahan pendidikan di Indonesia. Jujur saya mungkin kalau coach Diki mungkin karena memang saya pikir pengalaman menjadi trainernya cukup bagus. Kalau untuk pendidik cukup lama coach saya. Jadi mungkin coach mungkin belum lahir atau mungkin sudah lahir usia kecil saya sudah ngajar. Ya, jadi saya ngajar di tahun kurang lebih sebelum krisis moneter 98 saya sudah ngajar. Gitu. Jadi lepas pendidikan, saya kuliah itu tahun 99. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah lahir, ada yang belum mungkin tahun 99. Jadi dari sekolah internasional, sekolah Buddha Maitreya, Theravada, Buddha Mahayana, yang Chinese itu sekolah internasional Notre Dame School, Notre Dame School. Saya sampai lupa itu ada internasional Netherlands School di Jakarta. Ada beberapa lah sekolah yang saya ini kan. Jadi permasalahan ini sebenarnya ada 3 poin di Indonesia. Yang pertama adalah coba deh dicek pendidikan swasta dan sekolah internasional cukup banyak di Indonesia. Itu satu. Ini permasalahannya, ya kan? Yang kedua, tidak jelasnya kurikulum dan implementasi kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Itu dua. Yang ketiga, ya kan? Tata kelola pemerintahan dari pusat sampai ke desa, sampai ke kabupaten, ya kan, tata kelola pemerintahan, khususnya mengenai tata kelola pendidikan yang belum bagus menurut saya. Ini menurut saya. Jadi coba kita bedah. Pendidikan swasta di Indonesia cukup banyak. Don Bosco School, Notre Dame School, Netherlands School, belum lagi Mahatma Gandhi School, belum lagi sekolah internasional yang lain-lain. Apakah dia mengacu kepada kurikulum internasional? Apakah setengah-setengah mengacu kepada kurikulum di Indonesia? Saya tahu betul karena saya sudah pernah mengajar di sekolah-sekolah tersebut, ya kan? Yang selanjutnya adalah tata kelola pemerintahan. Nah, bicara masalah undang-undang ada nih, Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di situ dibagikan, oh urusan pemerintah pusat sekian, oh untuk urusan pemerintah daerah sekian. Oke, pendidikan itu urusan apa? Urusan pemerintahan pusat, tetapi tidak terrealisasi dengan bagus permasalahan-permasalahan implementasinya di daerah-daerah, apalagi seperti itu. Tadi masalah-masalah tadi Pak Diki, Mas Diki sudah bicarakan, oh ada infrastruktur di daerah belum begini, nah itu seperti itulah kira-kira. Solusinya bagaimana? Selain tadi Mas Diki bilang tadi, pertama, ya kan, saya ngerti betul masalah-masalah yang ada di sekolah-sekolah swasta. Apakah ngerti Pancasila? Tidak. Pancasila, sila kedua, sila ketiga, sila keempat? Tidak. Tidak. Apakah tahu filosofi-filosofi kebangsaan di level-level SMP lah, SMP, SMA? Tidak. Perlu satu, menurut saya, peran pemerintah mengaktifkan pedoman penataran pedoman pembelajaran apa namanya P4, saya lupa nama singkatannya. P4 tahu nggak teman-teman? Tentang Pancasila itu, pedoman Pancasila itu doktrin yang luar biasa, doktrin yang luar biasa. Pembelajaran PPMP kalau bisa itu diaktifkan kembali. Itu doktrin yang luar biasa dan itu harus bersertifikat itu. Kalau SMP bersertifikat, SMA juga harus bersertifikat, kuliah juga harus ada penataran P4. Itu dulu ya. Itu saya pernah alami itu sebelum krisis moneter 98. Setelah tahun 2000 sudah tidak ada lagi.
Yang kedua, tetapkan kurikulum yang bagus. Tetapkan kurikulum yang bagus. Kurikulum kita apa? Coba saya mau tahu kurikulum kita apa sekarang. Kurikulum pendidikan kita apa? Pakai KTSP? Apa pakai CBSA, cara belajar siswa aktif, atau pakai KTSP, atau kurikulum merdeka sekarang? Yang seperti apa? Ini harus benar-benar ditetapkan ini. Tinggal metodenya, nah gitu. Kak, kurikulumnya seperti apa? Metodenya apa? Hypnoteaching. Nah, Pak Diki itu menterinya tuh. Hypnoteaching luar biasa. Jangan sampai kita juga lemah di kurikulum. Apakah benar sekolah-sekolah swasta itu pakai kurikulum Indonesia? Tidak. Setengahnya saja tidak. Apakah benar pakai pakai silabus RPP? Tidak. Silabus RPP itu cuma pajangan, Pak. Bu. Dia ada operatornya dibuat, tidak mandiri guru-guru gitu. Nah, ini memang menjadi PR bersama di Indonesia. Saya nggak tahu nih diskusi kita, tapi inilah menurut saya. Nah, satu lagi enam poin ini. Ini buat teman-teman tahu juga. Sebenarnya bagaimana kita menciptakan satu teman-teman mempunyai apa namanya eh, doktrin akhlak yang mulia. Gitu. Yang kedua, bagaimana teman-teman siswa ini mempunyai kepribadian yang bagus. Pendidikan kan itu saja itu. Yang kedua, kepribadian yang bagus. Yang ketiga, bagaimana menciptakan siswa yang cerdas, ya kan? Yang keempat nih baru menjadikan siswa yang mempunyai keterampilan diri. Nah, itu. Poin itulah yang menjadi PR kita bersama untuk ke depan. Poinnya sih tadi cuma cuma ini saja, bagaimana pemerintah mengaktifkan P4, filosofi-filosofi doktrin yang kuat terhadap Pancasila ini. Yang kedua, tetapkan kurikulum, implementasinya benar-benar dijalankan. Mungkin itu dari saya, Mas Diki. Maaf panjang lebar. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi PR kita. Memang kalau tadi solusinya Mas Diki udah saya nggak ini lagi, udah oke itu. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi saya katakan tadi. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Budiman warahmatullahi sharingnya. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Budiman yang telah sharing kepada kita bersama terkait beberapa poin penting ya teman-teman eh, untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia khususnya ya, dan dari Pak Budiman kita juga belajar banyak bahwa memang sebegitu banyaknya permasalahan pendidikan di Indonesia, memang udah saatnya mulai hari ini kita anak muda mengambil peranan itu ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Masya Allah ya. Dan beberapa poin penting yang sempat garis bawahi. Yang pertama, banyaknya sekolah swasta dan sekolah internasional ya di Indonesia pada hari ini. Kemudian dari segi kurikulum yang dipakai di pendidikan Indonesia, teman-teman itu juga sangat mempengaruhi, serta tata kelola pemerintah dalam bidang pendidikan ini khususnya yang masih perlu peningkatan ya, yang perlu peningkatan. Serta dari yang disampaikan oleh Pak Budiman, kita juga dapat mengambil benang merahnya bahwa tujuan utama dari pendidikan itu adalah perubahan akhlak itu, perubahan karakter dari anak-anak muda, khususnya anak-anak Indonesia. Terima kasih Pak Budiman yang telah berbagi pengalaman kepada kita semua ya. Baik, gimana Kak Diki mau memberikan tambahan argumen atau gimana Kak? Saya kira cukup aja ya, biar nanti ada kesempatan buat peserta lain buat diskusi atau tanya. Silakan buat peserta lainnya, nanti sekalian saya tambahkan. Baik, terima kasih Kak Diki. Baik, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Rila akan pilih untuk dua penanya lagi ya. Karena tadi untuk yang satu dari Pak Budiman yang telah memberikan beberapa sudut pandangnya kepada kita semua yang insya Allah ya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan Rila akan terima dua penanya ya. Boleh angkat tangan teman-teman yang ingin bertanya. Hmm, kita tengok apakah ada teman-teman yang ingin bertanya.
terkait yang disampaikan oleh Kak Diki ataupun mungkin dari yang disampaikan oleh eh, Pak Budiman tadi ya, berkaitan sekali dengan materi kita pada malam hari ini. Kalau teman-teman yang terkendala untuk membuka audionya juga boleh melalui kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau misalnya peserta audiens nggak ada yang tanya, mungkin Kak Rilanya yang mau tanya. Kira-kira Boleh sekali ada nih, hal Kak. yang ingin Boleh ditanyakan. sekali. Baik, berhubung teman-teman belum ada yang memberikan pertanyaan ya, Rila izin memberikan pertanyaan terlebih dahulu karena memang ketika berkaitan dengan pendidikan ini teman-teman kayaknya beribu pertanyaan muncul banget di kepala ya. Selain Rila juga salah satu guru di sebuah sekolah ya, yang jadi pertanyaan Rila gini Kak Diki. Untuk sebagai generasi muda pada hari ini ya, dengan peran kita masing-masing, tentu yang menjadi tujuan kita adalah memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri gitu. Tapi kadang dalam proses meningkatkan kualitas pendidikan ini banyak sekali halangan dan rintangannya, Kak Diki. Yang Rila ingin tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk eh, sebagai generasi muda nih Kak, kan kita banyak melihat hari ini karakter anak muda itu didistraksi oleh penggunaan media sosial yang kurang tepat Kak. Banyak kadang yang kita lihat mungkin adik-adik kita atau mungkin yang seumuran kita yang memang cara berbicaranya atau mungkin caranya berperilaku masih belum sesuai dengan norma-norma yang ada gitu. Nah, gimana nih Kak cara kita anak muda untuk mengajak teman-teman kita eh, bisa sebagai contoh yang baik buat generasi-generasi berikutnya. Gimana nih Kak Diki? Karena memang banyak banget tantangannya hari ini Kak. Terutama dalam bidang akhlak ya Kak, yang menjadi poin penting dalam dunia pendidikan itu sendiri. Disilakan kepada Kak Diki. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang pendidikan itu tidak hanya knowledge ya, pengetahuan, kecerdasan. Tapi juga ada istilahnya EQ, EQ sama SQ, kecerdasan intelektual, emosional, sama spiritual. Nah, spiritual itu nanti yang berhubungan dengan akhlak, emosional juga. Tiga kecerdasan ini tergantung dari apa yang ditonton, apa yang didengar, dan lingkungan kita. Kalau kita sebagai generasi muda, tentu saja apa yang ditonton, apa yang didengar, dan lingkungan kita harus dikondisikan positif. Ya, kalau misalnya konten kreator ataupun influencer yang negatif, ya lebih baik di unfollow aja atau di block gitu. Yang kalau sekarang ada istilahnya brain rot ya. Betul Kak. Jadi memang selain kita mengedukasi, memberikan himbauan kepada orang lain, kita juga harus mengelola atau mengendalikan diri kita, membatasi, menjaga batas. Karena memang kalau di dunia digital ini, teknologi ini, segala sesuatu itu bermata dua. Kalau misalnya berita itu benar dan disampaikan, tentu saja dapat manfaat yang banyak. Tapi kalau berita itu salah, itu bisa menyesatkan, bisa mengakibatkan fitnah ataupun pencemaran nama baik, kasus Ya, lagi, kemudian sebagainya. Jadi memang harus kritis. Tentu saja kalau dalam peran kita sebagai anak muda, kalau kita sebagai seorang guru misalnya mengajar di SD, SMP, atau SMA, mungkin kita bisa sering-sering mengadakan kayak semacam seminar atau pembekalan literasi digital ataupun penggunaan sosial
etika bermedia sosial yang baik dan sebagainya. Sejenis itu. Jadi memang salah satu langkah untuk mengatasi dinamika penggunaan teknologi yang kebanyakan kurang baik ini memang lewat edukasi dulu, jalur edukasi. Yang kedua tentu saja lewat jalur pembiasaan atau kebiasaan. Anak, siswa ataupun mahasiswa itu memang kalau sudah kecanduan media sosial atau teknologi ini, emosinya terganggu. Jadi tidak bisa mengendalikan dirinya. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya makan, kapan waktunya beribadah dan sebagainya. Karena kecenderungan tergantung dengan gadget atau internet. Jadi memang perlu membiasakan diri. Kalau misalnya sudah kecanduan ya bertahap. Istilahnya puasa sosmed. Entah itu sehari yang awalnya 8 jam dibatasi 4 jam, 3 jam, 2 jam. Dan tentunya sebagai anak muda kita bisa membangun habit yang bagus dengan mengarahkannya ke kegiatan yang lebih produktif. Entah itu mengadakan sharing webinar seperti malam hari ini ataupun membuat gerakan secara offline. Entah itu membaca bareng, bedah buku, diskusi, dan tujuannya tentu saja menumbuhkan minat literasi, minat baca, sehingga kualitas pendidikan kita bisa jadi lebih baik lagi. Jadi itu yang pertama adalah kita bisa mengedukasi, kemudian kita bisa membiasakan, kemudian kita bisa yang terakhir memberikan contoh kepada rekan-rekan kita ataupun orang sekitar kita, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung lewat konten-konten yang kita buat. Baik, terima kasih Kak Diki untuk penjelasannya. Kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Salah satunya kita harus berpandai-pandai dalam menggunakan media sosial khususnya gitu. Dan dengan adanya media sosial, kita juga bisa mengambil beberapa manfaatnya. Di antaranya kita bisa melakukan edukasi di sana yang bertujuan untuk mengajak generasi muda khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu. Dan salah satunya tentu perbaikan akhlak ya Kak. Ketika kita ingin merubah orang banyak, tentu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Sebenarnya ada pertanyaan lagi Kak, tapi berhubung teman-teman ada yang bertanya, mungkin Rila simpan dulu ya Kak pertanyaannya. Rila akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari teman-teman peserta. Oke, pertanyaannya yaitu dari Kak Rahid dari Kak Rahilatul Jannah. Halo, selamat malam Kak. Rila izin bacain ya Kak Diki. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menyadarkan anak-anak agar mau dan berkeinginan untuk belajar? Karena ada anak-anak kecil yang sudah mulai memegang gadget, sehingga ketika dia dibimbing untuk belajar malah menjadi malas dan selalu meminta waktu rehat untuk bermain gadget. Dan juga anak-anak kecil sekarang banyak yang tidak beretika secara omongannya ataupun perbuatannya. Oke, dipersilakan kepada Kak Diki untuk menjawab langsung. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita kalau sebagai guru atau sebagai kakak ataupun sebagai anak muda, kita harus membuat proses pembelajaran itu menyenangkan, lebih menyenangkan daripada game. Nah, itu di hypnoteaching sama ice breaking. Tapi intinya membuat proses pembelajaran itu menyenangkan, bukan beban. Itu hal yang perlu kita sadari dulu. Yang kedua tentu saja batasi penggunaan gadget secara bijak, secara bertahap. Entah itu sehari 1 jam aja atau 2 jam aja, atau khusus di akhir pekan saja, waktu libur sekolah aja, kita batasi. Cara batasinya gimana? Ya wifi-nya dimatikan atau datanya dimatikan kan beres. Ataupun HP-nya kalau rusak nggak usah diperbaiki. Sesimpel itu. Ataupun kalau di aplikasi itu ada semacam pengaturan gitu. Otomatis mati atau ada fitur parenting dan sebagainya. Nah, itu salah Ya, satu caranya. Batasi
penggunaan gadget secara bijak. Berikutnya tentu saja kita libatkan anak dalam kegiatan aktivitas yang positif. Jadi kita alihkan entah itu ekstrakurikuler, olahraga ataupun hobi, baik itu di komunitas ataupun di ekstrakurikuler, organisasi ataupun di tempat perkuliahan. Kemudian selain kita ngajak belajar proses yang menyenangkan, kita juga harus menanamkan yang namanya motivasi sama tujuan belajar. Kenapa sih saya perlu belajar? Kenapa sih saya perlu belajar ini itu? Kira-kira manfaatnya apa? Ya, kita lihat lagi contoh-contoh sederhana. Misalnya di masa depan kalau misalnya kamu jago bahasa Inggris, kamu bisa keliling dunia dan komunikasi dengan orang banyak. Contoh sederhananya kayak gitu. Ataupun matematika. Kamu suka uang nggak? Nah, matematika itu kan berkaitan dengan uang. Kalau kamu jago ngitung matematika kan kamu bisa menghitung banyak uang. Nanti kalau carinya nanti tinggal kerja. Nah, kita bisa merelevankan tujuan atau motivasi dari situ. Atau paling sederhana, berikan kisah-kisah inspiratif anak-anak yang sukses karena rajin belajar. Kita juga bisa memberikan semacam reward. Dan yang terakhir tentu saja ajarkan etika dan nilai-nilai positif sejak dini. Orang bilang 5 tahun pertama itu penting. Dan itu biasanya dimulai dari keluarga. Nah, kalau misalnya di sekitarmu ada anak-anak yang masih di bawah 5 tahun, ya etikanya coba diperbaiki. Paling sederhana tentu saja, maaf, tolong, terima kasih. Nah, nanti kalau agama dan sebagainya itu nanti disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Jadi memang etika ini perlu kita bangun sejak dini dan kita kasih suri tauladan, contoh yang baik kepada masyarakat. Jadi ada 5 poin ya. Yang pertama, buat belajar menjadi menyenangkan, batasi penggunaan gadget secara bijak, dan yang ketiga, libatkan anak dalam aktivitas yang positif. Yang keempat, tanamkan motivasi dan tujuan belajar. Dan yang kelima, ajarkan etika dan nilai-nilai positif sejak dini. Nah, seperti itu, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Kak Diki atas jawabannya. Dikembalikan kepada Kak Rahilatul. Gimana Kak? Apakah kira-kira sudah menjawab dari pertanyaan Kakak? Baik Kak, terima kasih untuk jawaban dari Kak Diki. Itu memuaskan. Jadi apa penyampaian dari Kak Diki itu bisa saya pahami. Sekian, terima kasih Kak. Baik, terima kasih kembali Kak Rahilatul. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak Diki. Gimana Kak? Ya, gak apa-apa, saya jawab singkat aja. Baik Kak. Baik, ada pertanyaan terakhir ya teman-teman. Dari Kak Cynthia Azahra. Selamat malam Kak, salam kenal. Pertanyaannya gini Kak Diki, ada tips lain atau cara untuk siswa ataupun mahasiswa yang merasakan kesulitan dalam pembelajaran materi, baik itu dari kurikulumnya atau yang lain Kak? Gimana nih Kak kira-kira tipsnya yang dimintanya Kak? Oke, yang pertama, kenali gaya belajar dari Kak Cynthia. Visual, auditorik, atau kinestetik. Lebih cenderung mana? Yang kedua, belajarlah cara belajar. Jadi ada berbagai metode, berbagai cara, ada yang otodidak, ada yang diskusi, ada yang presentasi, ada yang merangkum. Gaya-gaya belajar ini dan cara belajar itu menentukan atau memudahkan kita dalam memahami materi. Kalau mahasiswa itu ada silabusnya ya. Kalau di SD itu kan ada buku LKS dan sejenisnya. Nah, itu kan ada daftar isinya, ada poin materinya. Nah, poin-poin itu di copy, dipaste di Google atau di YouTube, cari referensinya, belajar. Udah selesai. Jadi sebelum menerima pelajaran di kelas ataupun di kampus, di sekolah dan sejenisnya, kita sudah ada pandangan. Oh, nanti belajarnya ini. Yang dibahas pasti tidak jauh beda dari yang saya tonton. Jadi sebelum mengisi gelas kita ketika di sekolah, kita mengisinya terlebih dahulu. Persiapan gitu. Salah satu caranya atau metodenya seperti itu. Dan masih banyak metode yang lainnya.
Cuma tidak bisa saya bahas malam hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Kak Diki atas penjelasannya. Dikembalikan terlebih dahulu kepada Kak Cynthia. Gimana Kak Cynthia? Baik, terima kasih jawaban dari Kak Diki. Ini sangat membantu untuk saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Cynthia. Baik teman-teman, itulah rangkaian acara kita pada malam hari ini ya, sesi tanya jawabnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu sebelum sesi dokumentasi ya teman-teman, kita minta terlebih dahulu closing statement dari Kak Diki. Kepada Kak Diki disilahkan. Oke, closing statement saya, ketika kita ingin berperan kepada masyarakat, kita harus meningkatkan kapasitas diri kita, baik itu keterampilan, kemampuan, keahlian, ataupun etika dan sejenisnya. Supaya apa? Kita tidak hanya sekedar ngomong doang, tapi juga telah membuktikannya kepada diri kita sendiri, kita sudah jadi seorang yang berkualitas, baru memberikan dampak yang banyak buat orang lain. Mulailah dari diri sendiri dan mulailah saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Diki untuk closing statement-nya. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Diki pada malam hari ini ya dapat menjadi hal yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya teman-teman semuanya ke sesi dokumentasi ya Kak Diki. Baik untuk teman-teman semuanya yang bisa on cam diharapkan untuk membuka kameranya ya supaya kita bisa foto bareng nih malam hari ini. Kira-kira masih ada teman-teman yang bisa. Oke, terima kasih Kak Rayatul Janah yang sudah on cam. Ada juga Kak Nabila, Kak Pakiatur, kemudian ada Bapak Budiman, eh, kemudian ada Kak Yeni, Kak Rinda. Lanjut ke kakak yang lainnya. Boleh dibuka dulu sebentar kameranya untuk sesi dokumentasi kita pada malam hari ini. Oke, ada Kak Indah. Eh, oke, terima kasih Kak Indah, Kak Cynthia juga. Oke, lanjut teman-teman yang masih bisa buka kameranya, kita tunggu ya untuk buka kameranya terlebih dahulu. Oke, kira-kira masih ada teman-teman yang bisa untuk on cam. Kak Diki, mohon bantuannya untuk itu ya Oh Kak, ya, siap. untuk apa? Mm-mm, Dokumentasi. Oke, kita betul Kak. dokumentasi 3 kali. Yang pertama gaya formal dulu ya, senyum. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Oke, baik. Gaya yang kedua, jempolnya boleh 1 atau 2. 1, 2, 3. Senyum. Oke, yang terakhir gaya bebas. Tunjukkan gaya bebas kalian. 1, 2, 3. Gaya bebas. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Diki atas bantuannya. Baik, terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Semoga webinar kali ini bukan webinar yang pertama dan terakhir ya. Semoga webinar ini akan ada lanjutan ke depannya. Mohon doanya juga dari teman-teman semuanya. Mungkin dari Bapak, Kakak, atau Ibu ya semuanya. Ya mungkin nggak bisa Rela sebutkan namanya satu persatu gitu. Dan pada malam hari ini Rila sangat berterima kasih kepada para partisipan yang sudah aktif mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Tentu terutama terima kasih juga buat Kak Diki Nurrahman yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa di depan kita semua. Semoga dengan materi yang luar biasa pada malam hari ini teman-teman dapat meningkatkan motivasi kita dalam untuk menjadi generasi muda yang mengambil peran untuk melakukan perubahan itu sendiri ya. Harapannya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar pada malam hari ini ya,
supaya lebih terasa nikmatnya ya, boleh sebarkan manfaatnya kepada teman-teman di sekitar kita dengan cara mungkin boleh nanti catatan-catatan pentingnya pada malam hari ini boleh di-share di Instagramnya, story Instagramnya, dan tag Instagram Self Development Indonesia dan Duta Edukasi Indonesia. Baik teman-teman semuanya, berhubung waktu kita yang terbatas juga, semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang mungkin jauh lebih baik ya. Rila selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan Rila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sampai jumpa.